di mana sebenarnya posisi dan peran kita pada saat merubah atau mungkin bukan merubah bahasanya, tapi mengembangkan apa sih pentingnya kita membuat dimensi, membuat notasi, sehingga apa konsekuensi dari teknologi dan tools adalah dengan adanya CAT kemudian beralih ke BIM itu kan terjadi pergeseran makna. Nah, harus bangga belajar arsitektur. Karena apa? Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, dimanapun rekan sejawat berada. Di sini ada saya Cikal Nurkanda Marhani Akhtar. Saya di sini ingin membahas beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang ya. Di saat seperti ini saya pasti bertanya-tanya, era digital ataupun mungkin sebagai arsitek ini akan dibawa kemana, di mana perubahannya. Mungkin kita belajar dari awal menggambar, mendasar, lama-lama kita bisa mendesain, mengoperasikan banyak sekali hal-hal digital atau hal lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan itu yang saya ingin mematik di awal adalah apakah dari perbedaan dari menggambar menggunakan komputasional dan selain itu perlukah di perubahan yang cara berpikir ataupun hal lainnya. Nah, kebetulan nih di sini saya sudah bersama dengan Pak Asfi. Silakan Pak Asfi, gimana nih? Mungkin boleh disapa dulu teman-teman semuanya. Halo semua, Ya. selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ini kayak lagu ya. Ya, betul. Ya, Cikal, terkait tadi ya, pertanyaan, bagaimana sebenarnya kita menyikapi perubahan yang cukup disruptif ya pada pendidikan dan juga keprofesian arsitek ya. Yang mendasar sebenarnya adalah kita harus bersiap-siap dan secara sadar merubah atau mungkin bukan merubah bahasanya, tapi mengembangkan cara berpikir kita, cara bekerja kita. Karena cara berpikir itu yang akan menentukan bagaimana kita bekerja. Kalau sebelumnya saya waktu kuliah CAD itu baru masuk ketika saya sudah mau tugas akhir misalnya, itu berubah. Yang sebelumnya kalau pakai manual di kertas kalkir begitu salah itu harus dikerik misalnya, sekarang dengan undo kapanpun kita bisa undo. Tapi di situ ada control Z, copy paste dan control Z itu yang paling penting di era CAD ya. Sehingga apa konsekuensi dari teknologi dan tools adalah ada yang baik, tapi ada juga yang buruk ya. Betul. Yang membuat barangkali dengan adanya teknologi itu di satu sisi mempermudah pekerjaan kita, tapi di sisi lain yang saya harapkan tidak boleh hilang adalah sensitivitas kita sebagai arsitek, bahwa setiap tarikan garis kita itu punya makna, punya harga gitu ya, dan punya volume itu. Dengan adanya CAD kemudian beralih ke BIM itu kan terjadi pergeseran makna. Kalau CAD misalnya yang 2 dimensi itu benar-benar kita tuh menggambar, tapi dengan BIM kita tuh membuat model, sehingga ada konsekuensi yang berubah dari objek yang kita rancang. Kira-kira gimana? Betul. Sebenarnya saya suka sih dengan yang tadi sudah Bapak bilang ya, bahwa tiap tarikan itu semuanya punya makna ya. Karena kalau bagaimana pula dari arsitek, beda garis beda makna, beda garis mungkin shadingnya akan berbeda, sisi pencahayaannya berbeda. Jadi meskipun entah itu nanti ada digitalisasi atau apapun itu, pasti setiap arsitek punya warnanya sendiri-sendiri ya, jadi tidak akan berubah. Nah, selanjutnya yang paling saya penasaran mungkin adalah beberapa orang tuh, kalau saya dengar ya, maksudnya teman-teman saya sebagai pengguna juga, saya kan sempat ngalamin zaman care, terus juga kuliah, terus tiba-tiba dapat mata kuliah BIM, dan yang lama-lama tuh kalau saya sendiri merasa kayak ternyata enak ya pakai BBD itu. Cuma memang pada dasarnya kita harus menguasai dulu si CAD-nya itu dulu kan, seperti itu. Nah, tapi ada beberapa orang yang bilang dari CAD ke BIM itu kayak cuma lompatan cuma beda device gitu atau beda aplikasi. Sebenarnya apa sih yang beneran terjadi perpindahan dari CAD ke BIM itu? Sebenarnya yang ini pertanyaan fundamental sebenarnya. Saya bisa jelaskan bahwa sebagaimana barangkali rekan-rekan juga bisa cari di referensi, perbedaan mendasar dari computer aided design CAD ke building information modeling ada di informasi. Jadi kalau CAD itu kita benar-benar menggambar dengan bantuan komputer. Tapi kalau BIM kita tuh bukan menggambar lagi, tapi kita memodelkan informasi, sehingga apa yang kita buat, kita model di BIM itu tidak semata-mata geometri, sesuatu yang menjadi aspek paling penting ketika kita menggunakan.
Tetapi di sini informasilah yang paling penting, karena tadi saya jelaskan juga di paparan pada saat APBC, ketika kita menggunakan BIM itu kita tidak lagi membuat model 3D, tapi kita mesti sadar bahwa apa yang kita buat, yang kita modelkan itu punya konsekuensi jauh lebih luas dibanding CAD. Betul. Karena dengan pemodelan BIM itu kita bisa mengekstrak informasi yang terkandung pada setiap elemen yang kita buat. Kita bisa membuat schedule, kita bisa membuat kuantifikasi, Betul. volume, dan Betul. seterusnya. Jadi itu perbedaan fundamental dari BIM dengan CAD. Keren ya, jadi sebetulnya memang BIM ini sudah sampai, kalau nggak salah sampai 7D ya, jadi dia Ya. sampai 7 dimensi, jadi komputasi bahkan RAB pun Ya. bisa keluar dari aplikasi dari BIM ini sendiri. Jadi sangat keren, sangat canggih, dan sangat efisien halnya untuk kerjaan kita sebagai arsitek. Nah, selanjutnya adalah pertanyaannya, tadi kita sudah dari CAD ke BIM. Nah, sekarang adalah dengan adanya musik AI saat ini, kan ada banyak sekali seperti proses rendering itu sudah bisa dibantu oleh AI, kan ada banyak sekali, itu mungkin pengambilan mood segala macam itu bisa sangat dibantu dengan AI. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah kira-kira kedepannya atau masa depannya nih, posisi arsitek ataupun peran arsitek selama nanti ada AI, BIM, ataupun dari CAD, BIM ke AI yang sudah ditemukan, kira-kira peran ataupun apa ya tugas kita nanti ke depannya itu kan entah itu pengambilan keputusan, perancangan desain, dan segala macam, kira-kira kita terlibatnya sampai mana sih dengan kecanggihan yang akan terus akan datang ini? Ini kita berada pada masa yang sangat menarik ya. Betul. Artinya, ini rekan-rekan yang menonton sebenarnya harus senang, harus bangga belajar arsitektur. Karena apa? Di sini kita akan melihat lebarnya spektrum yang kita bisa kuasai, dari mulai CAD, BIM, dan AI ya. Tapi yang tadi ditanyakan Cikal adalah di mana sebenarnya posisi dan peran kita pada saat beberapa porsi dari pekerjaan kita sudah bisa digantikan oleh AI ya. Misalnya yang paling sudah kita bisa sama-sama tahu, kita aplikasikan sekarang adalah rendering. Sudah tidak zamannya kita menggunakan setup yang sangat complicated untuk merender satu scene. Satu scene untuk Misalnya, cahaya diatur, iya, cahaya gelap-malam, diatur, material siapnya dan segala material, macam. segala Belum macam. lagi ketika render lampunya mati lagi. Betul. Saat sudah setting, Iya, sudah tiba-tiba setting, lampunya. terus settingnya nggak di set. Betul. Jadi berbahagialah generasi sekarang di mana proses yang sebelumnya itu sangat tedious, gitu ya, memberikan notasi, dimensi dan segala macam, itu bisa bukan digantikan, dipermudah. Tetapi saya ingin menyampaikan juga bahwa sesuatu yang mudah itu sebaiknya tidak take for granted, gitu ya. Maksudnya kita harus menguasai dulu apa sih pentingnya kita membuat dimensi, membuat notasi, apa pentingnya kedalaman dan informasi pada rancangan kita. Betul. Itu yang perlu kita pegang, bahwa nanti ada alat bantu, ada teknologi yang mempermudah itu, kita bisa menggunakannya dengan lebih bijaksana. Sebenarnya saya setuju sih dengan Anda banyak banget, seperti memang intinya dari BIM itu adalah di informasi kan, kita memasukkan banyak model, banyak informasi-informasi terkait material, kuantiti segala macam, dan juga nanti betul kalau dengan adanya AI sebenarnya dari setitik render aja itu sudah sangat terbantu kan. Kita kalau render video segala macam harus atur ini udah langsung jadi beberapa scene seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya, lebih lanjutnya, mungkin kira-kira Pak Asun ada kan beberapa kata atau mungkin yang bisa menutup singkat nih hasil perbincangan kita kali ini, kira-kira apa ya? Kira-kira, oh ya, baik. Pertama, begini, jangan takut untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Teknologi. Tidak hanya dengan teknologi, tapi dengan norma baru, dengan cara pandang baru, harus open mind. Dan ini sebenarnya DNA dari generasi sekarang itu seperti itu. Harus open mind, harus harus mau mengeksplorasi hal yang baru. Itu menjadi dasar bagaimana kita bisa secara sadar belajar sesuatu yang baru. Kan perbedaan dari generasi saya, ya, generasi kita dengan generasi yang sekarang adalah generasi sekarang itu sangat goal oriented, sangat oke, ini goal saya itu apa, saya harus bisa apa, dan ini sekarang dimungkinkan dengan teknologi-teknologi yang ada di ranah. Jadi
kecil ini ya, apa namanya, apa itu kan, ya kecil ya, adaptasi, tapi tetap harus sadar dan bijak karena teknologi nggak akan habis. Oke, keren banget nih, kita udah dapet banyak banget insight hari ini ya, terkait dari kita awalnya dari chat ke BIM terus ke AI dan lain sebagainya. Terus juga nanti kita akan banyak sekali membahas bagaimana sih pengoperasian itu secara bersamaan dari BIM ataupun CAD. Nah, sebetulnya ini akan dibahas lebih lanjut dan lebih dalam bersama Pak Aswin di salah satu sesi APDC kami di modul evolusi digital dari CAD ke BIM dan AI. Nah, terakhir dari saya adalah sesuai dari kata Pak Aswin tadi ya, saya mengutip brace yourself, be brave. Jadi anak muda zaman sekarang, arsitek muda zaman sekarang harus melek teknologi, jangan pernah takut merasa tergantikan. Justru kalau kita takut merasa tergantikan, kita harus belajar nih gimana caranya biar kita tetap survive di dunia yang penuh digital seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih Pak Aswin. Terima kasih. Terima kasih Tetap banyak. semangat. Yes, thank you, bye. Yes. Terima kasih.